Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Para pemirsa YouTube Tribun yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu Ibn Katsir, seorang ulama tafsir, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bulan Ramadan keistimewaan yang tidak diberikan oleh bulan-bulan yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan di dalamnya Al-Quranul Karim, kitab suci agama Islam. Oleh karena itu para hadirin, para ulama-ulama kita ketika memasuki bulan Ramadan, mereka berbondong-bondong untuk mengaji, berbondong-bondong untuk membaca Al-Quran dan mengosongkan kegiatannya selain membaca Al-Quran. Imam Zuhri, seorang ulama tabi'in, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan, innama huwa liqiraatil Qur'an wa it'amut ta'am. Bulan Ramadan, ketika beliau memasuki bulan Ramadan, beliau mengatakan bulan ini adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberikan orang makan. Imam Malik, seorang ulama hadis, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau adalah ulama hadis yang sering membacakan hadis, sering mengajarkan hadis. Beliau punya kitab namanya Al-Muwatta, kumpulan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para hadirin, ketika memasuki bulan Ramadan, beliau tidak mengajarkan hadis karena beliau menghususkan waktu beliau untuk membaca Al-Quran. Seorang ulama yang bernama Qatadah, beliau biasanya di hari-hari lain menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali dalam 1 minggu. Tapi ketika dalam bulan Ramadan, beliau menghatamkan 1 kali dalam 3 hari. Dan dalam 10 akhir Ramadan, beliau menghatamkan 1 hari dalam 1 kali. Imam Mujahid, dalam riwayatnya, beliau menghatamkan 1 kali dalam 1 malam. Imam Syafi'i, lebih hebat lagi, beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Artinya Imam Syafi'i 1 kali khatam dalam waktu siang dan 1 kali khatam dalam waktu malam. Itu merupakan di mana contoh kita, teladan kita, bagaimana ulama-ulama kita selalu memfokuskan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Para pemirsa YouTube Tribun yang dirahmati Allah, tapi para hadirin, bukan berarti kita tidak membaca Al-Quran dengan tidak tadabbur. Bukan berarti kita membaca Al-Quran untuk kejar-kejaran, banyak-banyakan hataman. Itu sangat bagus, tapi kita juga membaca Al-Quran dengan tadabbur. Apa itu tadabbur? Dengan memahami maknanya. Kalau kita tidak memahami bahasa Arab, kita membaca tafsir dalam bentuk terjemahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami maknanya, dengan menghayati isinya? Am ala qulubin aqfaluha.
atau di dalam hati mereka terdapat kunci yang membuat mereka tuli, yang membuat mereka tidak mau mengabaikan isi kandungan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, selain membaca Al-Quran, mungkin kita juga menyisihkan waktu kita untuk ikut pengajian tafsir, karena dengan itu kita dapat memahami isi dalam Al-Quran. Para pemirsa YouTube Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan membaca Al-Quran sangat banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syaghalahul Qur'an mas'alati." Barang siapa yang menyibukkan dirinya dalam membaca Al-Quran dari meminta kepadaku, la'utiyahu, saya akan berikan mereka afdalu ma'u'tis sa'ilin, lebih bagus, lebih afdal, lebih indah dari apa yang pernah diminta dari orang-orang yang meminta kepadaku. Selain itu juga para hadirin, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang istiqomah, konsisten membaca Al-Quran, kelak di hari kemudian Al-Quran akan datang kepadanya sebagai syafaat, memberikan dia pertolongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a." Karena sesungguhnya Al-Quran tersebut datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang selalu membacanya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Tribun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami juga, yang perlu kita harus ketahui, dalam membaca Al-Quran terdapat adab-adab, terdapat etika. Yang pertama adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita menghadap kiblat. Yang kedua, ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita menggunakan siwak. Tetapi karena ini dalam bulan Ramadan, ketika kita ingin membaca Al-Quran selepas salat zuhur, maka kita tidak usah menggunakan siwak, karena para ulama mengatakan makruh menggunakan siwak setelah tergelincir matahari atau setelah masuknya waktu zuhur. Akan tetapi beda hal ketika kita berada di malam hari atau ketika kita berada di pagi hari, sebaiknya kita menggunakan siwak. Selain itu juga adalah kita berwudu. Akan tetapi itu bagi orang yang membaca Al-Quran tapi tidak menyentuh Al-Quran. Akan tetapi jika kita membaca Al-Quran dengan menyentuhnya dan kita dalam keadaan hadas, sudah sewajibnya kita berwudu terlebih dahulu. Karena orang yang memegang Al-Quran dalam keadaan hadas asghar, maka dia berdosa. Demikian juga orang yang berada dalam hadas akbar, dia dosanya lebih berkali-kali lipat lagi. Orang yang dalam keadaan hadas akbar, hadas besar, yaitu orang dalam keadaan janabah, haram baginya untuk membaca Al-Quran. Jika dia ingin membaca Al-Quran, maka dia cukup membaca Al-Quran dalam hatinya saja, tidak terlafatkan, tidak terdengar oleh telinganya. Demikian juga orang haid dan orang nifas, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Akan tetapi dia boleh membaca Al-Quran dengan syarat, dengan niat berzikir. Contohnya, ketika dia mendengar kabar orang meninggal, orang haid dan orang nifas mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan ayat Al-Quran, tapi ketika dia mengucapkannya dengan niat zikir, maka itu diperbolehkan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rahmaletpa, Ketua DPRD Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.